Oke, bismillah. Lanjut. Ulil berikutnya. Ulil ba'si termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 5. Artinya, maka apabila datang hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ulil ba'sin. Kalau tidak salah, dari asbabun nuzulnya ayat ini terjadi di masanya Nabiullah Musa alaihissalam, yang pada saat itu Allah berfirman bahwa Allah akan memberikan teguran atau hukuman dari kesalahan 2 kali gitu. Nah, maka dari itu ada di antara hamba-hamba Allah itu yang didatangkan oleh Allah pada saat di mana suatu negeri, satu kota itu dalam keadaan yang lagi chaos, carut marut. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mendatangkan beberapa orang hamba dari sebuah hukuman yang pertama, ya, kejahatan. Dari kejahatan yang pertama yang Allah janjikan itu adalah umat itu akan mengalami kejahatan yang kedua kali, yang 2 kali. Tapi ini adalah kejahatan yang pertama. Maka dari itu, seorang hamba yang kuat-kuat itu hendaknya adalah mengambil bagian di mana pada saat itu Allah turunkan. Pada masa apa Allah akan turunkan? Ambil bagian. Gitu. Karena dia diberikan satu fisik yang bagus, kekuatannya luar biasa, maka dia akan sebagai pemberantas kejahatan-kejahatan yang Allah rencanakan adalah 2 kali, sedangkan ini adalah kejahatan yang pertama. Maka dari itu, sebuah pelajaran daripada ulil ba'sin ini adalah perlu diketahui, tahu kita itu sebagai penegak ketentraman, kedamaian, yang paling tidak itu lingkungan, Pak. Gitu. Paling tidak itu lingkungan. Maka siapa yang sanggup untuk menegakkan dalam satu kerusakan, lalu dia berani berdiri untuk menegakkan, maka dialah sebagai ulil ba'sin. Walaupun tingkatannya mungkin tingkat kampung kah, tingkat apa, nggak apa-apa, itu sudah ulil ba'sin, boleh berbangga diri. Itu ada tiketnya ke surga, jaminan dari sisi Allah gitu. Daripada kita punya kekuatan yang besar, fisik yang kuat, tapi kita tidak mengambil bagian, kecuali kalau memang di situ aparat pemerintah sudah disiagakan di situ, ya memang kita saling bergandengan tangan saja. Tapi ulil ba'sin adalah orang yang dilahirkan di tengah-tengah kerusakan satu wilayah tertentu, maka gitu.
dia adalah sebagai penegak kebenaran di situ. Orang-orang yang kuat yang Allah datangkan. Silakan yang memiliki spesifikasi seperti itu untuk mengambil bagian predikat dari sisi Allah sebagai ulil basir. Lanjut. Berikutnya adalah ulil aidi wal absar, termaktub di dalam Al-Quran surat Shad ayat 45, artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ulil aidi wal absar. Saudara, Allah menjelaskan percontohan ini adalah di mana betapa pentingnya orang yang berjuang di jalan Allah dalam melawan kesusahan hidup pada zamannya, sehingga Allah memberikan dibalik daripada kesusahan itu torekohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bersama Nabiullah Ismail, Ishak, Yakub. Ini adalah diawali daripada sebuah torekoh yang luar biasa besar. Kalau boleh saya katakan bahwa sangat tidak masuk akal sampai pada suatu ketika Allah menguji Nabi Ibrahim itu sebagai torekohnya adalah diuji dengan suruh menyembelih anaknya sendiri. Ini bukan kelas keceng-keceng, saudara. Ini adalah menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kekuatan, orang-orang yang kuat, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena torekohnya yang sangat luar biasa. Sampai Allah tegakkan dialah sebagai Khalilullah dan dialah sebagai bapaknya orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, jangan pernah kita itu merasa menyesal di dalam hidup ini. Saya ini menyesal, kenapa hidup saya kok susah sekali begini, kok ada penderitaan, kesengsaraan yang hidup tidak pernah ini. Kita itu belum tahu kita ini mau jadi orang bertakwa atau memang mau jadi apa gitu. Kalau mau jadi orang bertakwa, ujian kita ini belum apa-apa. Orang yang memiliki predikat ulil ini adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan perjuangan di dalam ketakwaan. Maka bila Allah itu memberi kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan kedudukan, seenak-enaknya orang terdahulu masih enak orang sekarang. Artinya segala kemudahan sudah Allah berikan, amalnya sedikit, Allah berikan pahala lebih besar daripada orang-orang terdahulu. Karena sesungguhnya orang-orang terdahulu itu adalah hanya Allah jadikan percontohan untuk orang-orang yang datang kemudian, itu adalah kita dan keturunan kita. Maka tujuan penciptaan ini adalah siapa yang dijadikan alasan Allah untuk menciptakan di muka bumi. Maka tujuannya adalah umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka kedudukan apa yang bisa kita ambil? Prestasi apa yang bisa kita ambil? Kemudahan-kemudahan apa yang bisa kita nikmati? Sesusah-susahnya kita saat ini masih susah orang-orang terdahulu.
Mari kita lihat orang-orang terdahulu, betapa penderitaannya, betapa sengsaranya, salah sedikit saja bisa dikutuk oleh Allah dengan jadi macam-macam. Sedangkan kita salah berulang kali masih diberikan ampunan, bahkan ditawari ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan hambanya. Mana yang enak? Coba umat-umat terdahulu diberi begitu. Jadi mari kita berjuang, kita melihat perjuangan orang-orang terdahulu, gitu, supaya kita bisa mengambil keuntungan yang besar yang bisa kita terima sebagai ulil aidi wal absar, memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi. Silakan, kekuatan dan kedudukan yang tinggi itu apa? Kekuatan sekarang sudah jelas, kita semua sudah berjuang dengan ala kadarnya, sudah semampu daya, sudah berjuang. Kedudukan tinggal kita cari. Bila kita itu melakukan semua perjuangan ini dengan keikhlasan, dengan sukarela, dengan karena Allah yang menguasakan, Allah yang memberi kita kuat, Allah yang memberi kita rezeki kita, maka sesungguhnya tidak ada penyesalan di dalam kehidupan itu. Justru ini adalah sebuah prestasi, sebuah perjuangan yang berhasil di sisi Allah. Ulil fadli ulil aidi wal absar. Silakan diambil. Lanjut. Berikutnya adalah ulil nuha, termaktub di dalam Al-Quran surat Toha ayat 54, artinya makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Saudara, makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Ini sebuah kecerdasan akal Allah, tuntut akal manusia itu. Bagaimana caranya kita itu memiliki satu peternakan, gitu. Bagaimana caranya memelihara ikan, bagaimana caranya memelihara ternak, bagaimana caranya memberi makan, bagaimana caranya mengungsikan kotoran-kotoran binatang itu untuk dijadikan pupuk dan lain-lain dan lain-lain. Semuanya itu bisa dianalogikan dengan akal, dan itu semua ada dalam pendidikan. Maka silakan semua jamaah untuk mengambil keuntungan, gunakan akal ini sebagai pilar, sebagai penganalisa, sebagai tolak ukur dalam perjuangan. Semua bisa dipelajari dengan akal. Maka manajelah semua itu dengan benar. Maka silakan untuk dinikmati, makanlah sebagian dari daging-daging ternak dan gembalakanlah dengan baik. Dan ini adalah, kalau boleh saya katakan, ini tidak terbatas hanya untuk ternak, untuk yang lain juga. Gunakan segala urusan, kita pikirkan kalau sampai perlu, gitu, sampai bagaimana caranya langit ini dihamparkan, langit ini bagaimana digelar, gitu. Bagaimana, gitu, planet-planet, bulan, bintang, matahari ini dia berterbangan kok tidak pakai tali, juga tidak pakai tiang. Bagaimana bisa ini Allah menciptakan ini? Kita semua disuruh mikir. Tadi itu sudah saya katakan, Allah menciptakan seluruh langit dan planet-planet galaksi itu semua adalah dihiasi oleh Allah pada langit yang pertama. Maka itu semua bisa dipikirkan, bukan cuma kebalaan kita dan yang lain-lain. Semua bisa kita analisa, kita pikirkan. Yayasan kita buat satu ajang pemikiran yang akurat, dengan tujuan yang jelas, sasaran yang tepat,
gitu, dengan mencari sumber-sumber dana yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Mari kita semua berjuang untuk menggunakan akal kita yang Allah beri gratis, dan banyak orang yang memberi tapi tidak menggunakan dengan baik. Allah memberi yang terbaik. Tidak semua makhluknya Allah diberi. Tidak berikan kepada binatang, tidak diberikan kepada para jin, tidak diberikan kepada yang lain. Maka akal itu adalah diberikan kepada ciptaan Allah yang utama. Siapa yang utama? Adalah manusia. Karena Allah itu ingin dikenali, maka Allah menciptakan manusia. Artinya tujuan penciptaan segala yang ada ini, itu dengan akal bisa dipikirkan, maka tujuannya adalah menciptakan manusia. Silakan untuk menggapai, menggunakan akal itu untuk menganalisa segala kejadian, gitu, segala perjuangan, segala proses-proses yang kita jalankan itu dengan analisa akal yang konkret. Silakan. Ini namanya adalah ulil nuha. Lanjut. Berikutnya adalah ulil albab. Ulil albab Termaktub di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, yang artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ulil albab memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah, dan Allah mempresentasikan janji-janji kemenangan bagi siapa yang menggunakan akalnya dengan benar. Ulil albab, Anda adalah ulil albab. Kalau mana kita semua mau gunakan akal itu untuk memikirkan bagaimana terjadinya siang dan malam, bagaimana terjadinya satu kejadian-kejadian, kenapa ada air itu di laut itu bisa pasang, kenapa gelombangnya kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang menggeru. Nah, coba pikirkan semua, kenapa sampai semua angin juga bisa dianalisa, bahkan segala bentuk-bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini sudah bisa dianalisa. Bahkan teknologi-teknologi itu adalah buah dari pemikiran akal. Semua persenjataan yang ada di muka bumi ini adalah buah dari pemikiran akal. Semua, bahkan manusia sudah bisa menciptakan virus-virus yang merusak manusia itu sendiri, juga merusak bumi, juga itu dari akal-akal yang diambil manfaatnya. Semua dari akal. Jadi mari berlomba-lomba untuk mengambil satu spesifikasi sebagai ulil albab. Kalau mana kita itu sebagai petani, maka petani dengan desain-desain yang bagus, dengan tanaman bibit-bibit yang bagus, dengan hasil-hasil yang harganya mahal. Begitu juga yang ternak, begitu juga yang perikanan, begitu juga yang di dunia pendidikan, begitu juga yang di dalam teknologi, begitu juga yang di dalam penyelenggara-penyelenggara yayasan dan lain-lain. Semua silakan untuk menggunakan kemampuan akalnya agar mendapatkan kedudukan sebagai ulil albab, sebuah karya besar. Inilah hikmah, buah rekayasa dari kemampuan akal. Sesungguhnya sepandai-pandai manusia, sehebat-hebat manusia, fungsi daripada akal yang pemberian Allah itu tidak lebih dari 30% dari fungsinya. Sehebat-hebat manusia, maka silakan dimaksimalkan. Ciptakan generasi ke depan menjadi lebih baik. Lebih baik kesehatannya, lebih baik fisiknya, lebih baik pendidikannya, lebih baik segala macam ininya. Silakan untuk dibuatkan grand design untuk menyongsong ke depan. Itu adalah Anda adalah
sebagai ulil albab. Lanjut. Berikutnya adalah utul ilmi, termasuk di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 49. Artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Utul ilmi, puncak daripada majelis kita malam ini adalah diakhiri dengan satu dalil yang implementasinya adalah sebuah pemberian Allah, sebuah predikat dari Allah di dalam jauhar yang gaib. Semuanya dari 1 sampai 12 adalah buah rekayasa kemampuan akal manusia. Satu utul ilmi adalah jauhar gaib. Artinya ayat ini tidak bisa didefinisikan secara akademis, tapi bukti-buktinya ada. Contoh, ada orang sakit, dibawakan air putih bagi utul ilmi, habis ditiup oleh utul ilmi, lalu diminumkan kepada orang yang sakit, bisa sembuh. Dokter bilang ini berobat di mana? Artinya tidak masuk di akal. Inilah yang namanya gaib itu seperti itu. Perbuatan ilmi ini adalah tadi sudah saya katakan di luar daripada kemampuan akal. Akal itu hanya sebatas di langit kedua. Kita tidak membicarakan banyak tentang ilmi gitu, karena sesungguhnya sehebat apapun ilmi itu adalah sama dengan unsur-unsur yang lain gitu. Cuman bedanya bila orang sudah diberi ilmi oleh Allah, dia memiliki spesifikasi yang berbeda gitu. Allah lebih mencintai, Allah lebih menyukai mati orang awam 70.000 dibandingkan satu orang alim. Ini menunjukkan kecintaannya Allah terhadap penghormatan kepada utul ilmi. Orang-orang alim itu adalah hal yang luar biasa dibandingkan dengan yang tadi, ahli dari teknologi, dari ahli desain, dari ahli tata apa semua tadi itu. Sama semuanya di hadapan Allah. Allah lebih suka mati orang awam 40.000, 70.000. Allah lebih suka yang itu dibandingkan satu orang alim. Maka ini menunjukkan bahwa jadi orang alim adalah sangat-sangat memiliki kedudukan yang amat tinggi. Sehingga nanti akan ada materi yang akan kita bahas, apa keunggulan dan fungsinya untuk apa itu ilmi dan apa materinya ilmi itu berasal dari apa dan lain-lain, akan kita bahas di dalam satu materi yang namanya Ma'rifatul Ilmi, insya Allah. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita. Saya hanya bisa memberikan satu pandangan. Untuk mendapatkan ilmi adalah kita harus banyak berzikir kepada Allah, kita harus banyak beribadah kepada Allah, kita harus banyak memuji Allah, kita harus banyak berjuang ke jalan Allah, dan kita memiliki target-target di dalam perjuangan itu. Kapan waktunya kita mendekat kepada Allah? Kita kondisikan, buat satu rutinitas untuk berdialog dengan Allah, untuk memuji Allah. Biasanya adalah 2/3 malam terakhir adalah satu tempat atau waktu yang disediakan oleh Allah, karena sesungguhnya Allah ingin menyambut hambanya pada saat itu sembari berlari bagi hambanya yang ingin menjumpai Allah, ingin mendekat kepada Allah. Inilah majelis
Ma'rifatul Insan versi Imam Slamet Jayapura yang mengakomodir dari 5 ma'rifat dalam satu majelis. Maka mohon dimaafkan kalau mana waktunya, durasinya agak panjang, karena sesungguhnya inilah pokok daripada pelajaran kita itu. Yang lain adalah penjelasan-penjelasan untuk kita semua. Mari silakan, dari 13 predikat dari Allah itu silakan diambil. Seandainya dari 13 itu satu pun kita tidak ambil, sungguh kita menganiaya diri sendiri. Sebuah kelengahan yang sangat luar biasa. Maka bermohonlah kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan dengan perjuangan-perjuangan yang nyata, maka sebuah karya yang besar insya Allah akan Allah berikan di hadapan kita sebagai pertanggungjawaban kehidupan kita dalam menerima amanat akal itu. Semoga Jamaah Ladina Ilman Nabiri Jayapura semuanya adalah termasuk diberikan gelar oleh Allah, yaitu sebagai ulil insan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf